Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Rahmadania dengan NIM 21002025. Nah, saya dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Dr. Merika. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas, yakni menjelaskan apa itu jenis-jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif itu yang kita ketahui pada sebelumnya itu ada 11, yang mana sebelum kita masuk pada penjelasan apa itu jenis-jenis penelitian, kita terlebih dahulu menjelaskan apa sih itu penelitian kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui, yang kita belajar pada minggu yang kemarin, bahwasanya penelitian kualitatif itu adalah sebuah jenis-jenis yang bersifat deskriptif. Nah, jenis penelitian kualitatif itu merupakan salah satu jenis yang bersifat deskriptif dan juga cenderung menggunakan jenis yang mendalam. Nah, juga proses yang makna ditunjukkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan yang teorinya dimanfaatkan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan. Mungkin seperti apa yang terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, ada beberapa jenis penelitian kualitatif itu, ada 11. Yang pertama itu adalah dasar. Satu adalah dasar atau disebut dengan basic. Jenis penelitian ini merupakan jenis yang bertujuan sesuatu yang dibuktikan untuk bentuk riset tanpa memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Nah, penelitian ini yang dikerjakan tanpa memberikan ujung praktis, dan jenis ini jarang digunakan. Maka dari itu jenis penelitian ini jarang digunakan oleh khalayak umum karena jenis ini agak sulit, atau mungkin penelitian ini tidak memikirkan khalayak, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adanya penelitian etnografi. Nah, seperti yang kita ketahui, etnografi ini adalah salah satu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan makna sosial kultural atau dengan mempelajari pola hidup yang antara kelompok dan juga kelompok, antara individu dengan individu. Sosial kultural ini atau disebut dengan social sharing group tertentu merupakan konteks spesifik. Etnografis ini merupakan dua dasar konsep yang berlandaskan penelitian dan juga aspek budaya atau antropologi dan juga linguistik. Nah, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji beberapa penelitian yang ada di luar sana, yang mana fungsinya sebagai bahasa dan juga budaya. Nah, selanjutnya mungkin ada jenis penelitian 3, itu adalah terapan atau disebut dengan applied research. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan hanya berupa ilmu baru, namun condong kepada aplikasi yang merupakan penerapan dari ilmu murni. Ilmu murni itu adalah ilmu-ilmu yang benar-benar yang belum disentuh oleh ilmu yang lainnya, seperti itu. Penelitian ini menggunakan jenis yang seperti memiliki ciri-ciri yang mengaplikasikan pertemuan jenis penelitian dasar. Nah, seperti pertemuan dasar dan penerapan itu digabung, seperti itu. Biasanya seorang peneliti ini mempunyai keinginan supaya hasil penelitian ini bermanfaat bagi khalayak umum, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adanya terapan studi kasus. Terapan studi kasus ini adalah penelitian yang berdasarkan kejadian yang sudah terjadi, seperti kita meneliti sesuatu yang sudah terjadi gitu, seperti yang ada di lingkungan, apa yang terjadi di lingkungan tersebut, maka itu yang kita teliti, seperti itu. Nah, mungkin penelitian ini akan menghabiskan kurun waktu yang lama karena itu akan mengkaji hal-hal yang khususnya akan sebagai program atau sebuah peristiwa yang akan secara kasarnya itu digunakan untuk hal-hal yang untuk membuat penelitian itu menjadikan sebuah penelitian, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu adalah evaluasi atau disebut dengan evaluasi research. Selanjutnya penelitian ini dilakukan setelah ada penelitian lain gitu. Setelah adanya penelitian lain, maka datanglah penelitian evaluasi. Maka dengan ada evaluasi ini, maka akan dilanjutkan dengan penelitian baru. Penelitian ini adalah jenis turunan. Maksudnya jenis turunan dari sebuah jenis terapan yang kita bahas yang tadi gitu. Tujuan penelitian ini adalah sebagai evaluasi sebuah keberhasilan, manfaat, kegunaan, serta yang suatu program yang dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keenam, adanya tindakan penelitian. Nah, tindakan penelitian ini di dalam jenis penelitian merupakan suatu praktek ilmu yang ditunjukkan nyata atau mengenai respon situasi pada lapangan. Penelitian ini tujuannya untuk memperbaiki serta memahami bagaimana praktek pendidikan yang baik dan profesional dan dapat meningkatkan hasil kegiatan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu naratif. Jenis penelitian naratif ini merupakan jenis penelitian yang dijabarkan secara lisan dengan mengatakan dan menceritakan apa isi dari penelitian yang ada.
Penelitian ini dikumpulkan dengan cara diskusi, contohnya percakapan atau wawancara. Singkatnya seperti kita mewawancarai seorang yang ada di lapangan, kemudian kita harus menjabarkan apa sih dari penelitian yang kita teliti, begitu seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya historis. Nah, sering kita mendengar historis. Nah, historis ini adalah sebuah sejarah yang mana fokusnya pada peristiwa yang telah berlalu seperti masa lampau. Nah, sumber-sumber ini mungkin data saksinya ya kita ungkap kepada masa saat sekarang ini. Sumber data ini mungkin seperti catatan sejarah, kemudian artefak, serta laporan-laporan herbal yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Apa yang terjadi di masa lampau, maka kita harus menjelaskan pada masa saat sekarang ini harus benar-benar apa yang terjadi seperti itu dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu adanya eksplorasi. Penelitian eksplorasi ini mungkin salah satu penelitian yang tujuannya untuk menemukan ilmu pengetahuan baru atau terapan serta masalah-masalah baru di bidang pendidikan. Contohnya penelitian seperti dengan hasil sebuah profil dan kriteria pemimpin yang efektif. Penelitian ini cukup dominan diambil oleh mahasiswa-mahasiswa karena itu menyangkut sebuah kepemimpinan yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah atau disebut dengan supervisor. Nah, selanjutnya yaitu adanya deskriptif. Nah, deskriptif ini adalah sering kita temui pada penelitian-penelitian yang mana deskriptif ini adalah mendeskripsikan suatu populasi atau sebuah fenomena yang terjadi seperti itu, kemudian kita luangkan, kemudian kita ceritakan bagaimana hal itu terjadi seperti itu. Karena apa yang terjadi itu tidak dapat kita manipulasi dan itu harus benar-benar kita amati, kita ukur apapun yang terjadi pada penelitian tersebut seperti itu. Lanjut yaitu pada penelitian terakhir. Nah, penelitian terakhir ini adalah penelitian yang verifikasi. Verifikasi ini adalah salah satu jenis penelitian dengan menguji kebenaran ilmu-ilmu di dalam bidang pendidikan seperti ada konsep, ada prinsip, dalil, maupun praktek penelitian-penelitian. Data penelitian yang sudah didapatkan akan digunakan sebagian besar pembuktian informasi masalah-masalah dalam pendidikan sebagai mungkin agar tidak diragukan bagaimana penelitian itu terjadi. Maka dari itu harus diverifikasi terlebih dahulu apa yang terjadi. Mungkin kita sebagai peneliti itu ragu ataupun apa yang prosedur yang kita ambil, maka itu harus benar-benar kita yang harus mencari kebenaran ilmu tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai jenis-jenis penelitian yang ada di penelitian kualitatif. Mohon maaf atas kesalahan penyampaian. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.